everyone, welcome to the video of English for 8th grade with me Jumiati, your English teacher. In today's video, we are going to study about how to show appreciation to others by praising them. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada orang lain dengan cara memuji mereka. Nah, jika kita bicara tentang puji-memuji, biasanya ketika memuji orang kita menggunakan kata-kata sifat yang sudah ada di sebelah kiri sana ya. Jadi yang pertama ada wonderful. Wonderful artinya bagus sekali. Lalu ada well done. Well done maksudnya kerja bagus. Great, hebat. Awesome. Awesome itu bisa berarti keren. Bisa juga berarti sangat baik atau bagus sekali. Terus ada amazing, luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir ada good job, kerja bagus. Nah, contoh di dalam kalimat bisa dilihat you are amazing, kamu luar biasa. Yang selanjutnya ada that's good, itu bagus. Jadi good saja sudah bisa digunakan untuk memuji. Kalimat yang terakhir adalah you did a good job. Kamu melakukan pekerjaan yang baik. Nah, di pertemuan kali ini kita ingin memuji orang lain, tapi kita ingin fokus dengan menggunakan kata what dan how. Kata what dan how sendiri sering sekali kita temukan dalam kalimat-kalimat pertanyaan. Untuk what artinya apa? How artinya bagaimana? Nah, bagaimana caranya membuat kalimat pujian dengan menggunakan what dan how? Kita lihat. Nah, ini sudah ada pola kalimatnya. Jadi harus ada kata what-nya di awal. Lalu ada artikel atau an. Masih ingat atau an? Bedanya apa? Atau an itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung dan jumlahnya 1. Digunakan kalau bendanya itu dimulai dengan bunyi huruf mati. Misalnya book. Book bunyinya dimulai dengan huruf B. Book. Maka dia pakai Kalau an digunakan untuk kata benda yang bunyi awalnya adalah huruf hidup. Misalnya umbrella, payung, umbrella. Tulisannya U tapi bacanya A. Umbrella itu dimulai dengan huruf A, maka itu adalah huruf hidup. Maka dia tidak bisa menggunakan tapi harus pakai an. Kalau payungnya 1, an umbrella. Nah, di sini yang jadi patokan kita bukan kata bendanya tapi adalah adjektifnya. Lihat yang warna merah itu adjektif atau kata sifat, karena kata sifatnya yang paling dekat dengan artikel atau an-nya. Jadi kalau kata sifatnya itu dimulai dengan bunyi huruf hidup, maka harus pakai an. Kalau kata sifatnya dimulai dengan bunyi huruf mati, maka harus pakai Bisa dibuka lagi catatan kelas 7 ya. Lalu setelah adjektif atau kata sifat harus diikuti oleh bendanya apa? Setelah benda ada pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Setelah kata ganti ada to be atau verb. To be adalah kata kerja bantu, sedangkan verb adalah kata kerja. Saya sering menyampaikan di kelas, dalam kalimat itu kalau tidak ada kata kerja maka harus ada to be. Tapi kalau di kalimatnya itu sudah ada kata kerja maka tidak perlu to be. Di sini kita bicara konteksnya untuk kalimat simple. Nah, sekarang kita review sedikit untuk kalian yang mungkin sudah agak lupa pronoun itu apa saja. Kita lihat dulu pronoun dan pasangannya to be-nya ya. Kalau dalam kalimat tidak ada kata kerja maka harus kita munculkan to be-nya. Nah, pronoun itu ada 7. I, you, they, we, he, she, it. I berarti saya. Kalau kalimat tidak punya kata kerja maka I harus ditemani oleh am. Lalu ada you yang berarti kamu atau kalian.
Kalau di kalimatnya tidak ada kata kerja, maka dia harus ditemani oleh are. Ada they yang berarti mereka. Kalau di kalimatnya tidak ada kata kerja, maka they harus ditemani oleh are juga. We artinya kami atau kita, itu to be-nya juga are. He artinya dia laki-laki, itu to be-nya adalah is. She, dia perempuan, to be-nya is juga. It digunakan untuk menggantikan benda atau binatang yang jumlahnya satu. Biasanya bisa berarti ini atau itu. Nah, jika benda atau binatang itu jumlahnya ada satu, bisa digantikan dengan it. Bagaimana kalau benda atau binatangnya lebih dari satu, ada dua atau lebih, maka itu bisa diganti dengan they. Jadi kalau bendanya banyak, binatangnya banyak, dia nilainya sama dengan they. Maka kalau harus ada to be, maka to be-nya adalah are, bukan is. Dicatat ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan what, dengan tetap mengacu pada aturan pola kalimatnya. Contoh yang pertama, what a nice car you have. Betapa bagusnya mobil yang kamu punya. Dimulai dengan what, lalu ada artikel a. Kenapa pakai a bukan pakai an? Karena adjektifnya atau kata sifatnya adalah nice. Nice dimulai dengan bunyi huruf n. N adalah huruf mati, makanya dia pakai a. What a nice car, orangnya you. Di sini sudah ada kata kerja have yang berarti mempunyai, maka kita sudah tidak pakai to be lagi. Jadi what a nice car you have itu artinya betapa bagusnya mobil yang kamu punya. Kalimat selanjutnya, what a nice car it is. Nah, di sini tidak ada orangnya, mengacu pada bendanya saja. Betapa bagusnya mobil ini. Pakai what, artikelnya a, karena kata sifatnya adalah nice, dimulai dengan bunyi huruf mati, bendanya car. Di sini pronounnya it. Kenapa it? Karena kita tidak menunjukkan orang yang punya, kita mau menggantikan bendanya sendiri, car. Di sini tidak punya kata kerja, maka kita menggunakan to be, is. What nice car it is, betapa bagusnya mobil ini. Kalau what a nice car you have tadi, betapa bagusnya mobil yang kamu punya. Kalimat ketiga, what an amazing woman she is. Betapa luar biasanya dia. Betapa luar biasanya dia, di sini dianya mengacu pada perempuan karena sudah ada tulisan woman dan orangnya adalah she. Pakai artikelnya an. Kenapa an? Karena kata sifatnya adalah amazing. Amazing baik tulisan maupun pengucapannya dimulai dengan huruf hidup yaitu e. Makanya artikelnya an bukan e. Karena bunyinya huruf hidup, amazing. What an amazing woman. Betapa wanita yang luar biasanya dia. Atau betapa luar biasanya dia. Tapi tahu dia yang dimaksud adalah perempuan. Kalimat yang terakhir, what a generous man you are. What a generous man you are artinya betapa murah hatinya kamu. Menggunakan artikel a karena adjektif atau kata sifatnya adalah generous. Generous dimulai dengan bunyi huruf J, generous. Maka artikelnya e karena J adalah huruf mati. A generous man. Berarti yang diajak bicara ini orangnya laki-laki. Oh, kamu orangnya dermawan sekali ya, murah hati sekali ya. Betapa dermawan atau murah hatinya kamu. Selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat pujian dengan menggunakan how. Nah, untuk how ini kalimatnya lebih simple. How langsung diikuti oleh kata sifat, adjektif, tanpa artikel, langsung dengan pronounnya, lalu dengan to be. Kita lihat contohnya. Yang pertama ada how handsome he is. How-nya paling depan, handsome adalah kata sifat yang berarti ganteng. He adalah kata ganti untuk orang yang ditunjuk. Di sini yang ditunjuk adalah laki-laki, maka pakainya he.
Karena kalimat tidak ada kata kerja, maka harus pakai to be. He, to be-nya harus is. How handsome he is artinya betapa tampannya dia. Kalimat kedua, how amazing you are. How amazing kata sifatnya, kata gantinya untuk orang pakai you. Lalu to be-nya adalah are, karena orangnya you, to be-nya harus are. How amazing you are, betapa luar biasanya kamu. Untuk merespon kalimat-kalimat pujian, kalian bisa mengucapkan thank you, terima kasih. That's very kind of you to say that. Kamu baik sekali karena sudah mengatakan itu. Dan ada juga it's nothing, itu bukan apa-apa. Nah, di sini kita punya contoh percakapan yang sudah ada kalimat pujiannya. Kita lihat di sini ada Luke dan Will. Luke bilang, "Oh my God, what a cool car it is." Ya Tuhan, betapa kerennya mobil ini. Lalu Will menjawab, "Thank you, terima kasih." Luke bilang, "Is it yours?" Apakah ini punyamu? Atau apakah ini milikmu? Ininya, it-nya itu menggantikan car, mobil, karena yang dibicarakan adalah mobil. Jadi apakah mobil ini punya kamu? Will bilang, "Yes, iya." Luke bertanya lagi, "Did you buy it with your own money?" Apakah kamu membelinya dengan uangmu sendiri? Will bilang, "No, I didn't." Tidak. "It's a birthday gift from my father." It's singkatan dari it is. Ini artinya. A birthday gift, hadiah ulang tahun. Jadi ini adalah hadiah ulang tahun from my father. From, dari, my father, ayah saya. Jadi ini adalah hadiah ulang tahun dari ayah saya. Mobilnya adalah hadiah di sini. Oke, nah sekarang kita ada contoh lagi. Misalnya, kalian disuruh membuat kalimat dengan kata-kata paling atas ada cute dog. Cute dog artinya anjing yang lucu. Nah, kalau harus membuat kalimat dengan what, jadi bisa menjadi what a cute dog it is. Betapa lucunya anjing ini. Diawali dengan what, artikelnya adalah a, karena kata sifatnya cute. Cute tulisannya C, bacanya huruf K. Cute. K adalah huruf mati. Bunyinya huruf mati berarti pakai E, bukan pakai N. What a cute dog adalah bendanya. It menggantikan anjingnya. It adalah kata kerja, bukan kata kerja, tapi kata ganti untuk anjing. Karena kalimatnya belum ada kata kerja, maka ada is-nya. What a cute dog it is. Betapa lucunya anjing ini. Kalau mau pakai how, bisa langsung setelah how kata sifatnya, lalu pronoun atau kata ganti, lalu to be-nya. How cute it is, betapa lucunya ini. Ininya mengacu kepada anjingnya. Jadi di sini kelihatan kalau pakai what kita menyebutkan bendanya. Kalau pakai how kita tidak menyebutkan benda, langsung digantikan oleh kata ganti bendanya. Lihat lagi contoh kalimat yang kedua. What a tall man he is. What diikuti oleh artikel e. Kenapa pakai e? Karena kata sifatnya adalah tall. Tall artinya tinggi. Tall dimulai dengan bunyi huruf T. T adalah huruf mati, makanya pakai e bukan pakai n. Orangnya man. What a tall man. He menggantikan man-nya itu. He adalah kata ganti untuk man-nya. Is adalah to be-nya. What a tall man he is. Betapa tingginya dia. Dianya laki-laki, karena di sini jelas man, dan pakai he. Kalau mau pakai how, berarti how tall he is, langsung saja setelah how adjektif kata ganti bendanya, karena di sini yang dibicarakan adalah tall man. Man kan laki-laki, nah berarti pakainya he. Tidak ada kata kerja, harus ada to be. He, to be-nya harus is. How tall he is, betapa tingginya dia. Mudah-mudahan di sini jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu homework atau tugas rumah kalian. Tugasnya adalah make sentences from the words below that shows appreciation by using what and how.
Kalian harus membuat kalimat yang menunjukkan apresiasi atau pujian dengan menggunakan what dan how. Jadi satu kalimat harus pakai what, satunya lagi harus pakai how. Di sini saya contohkan nomor 1 ada cute bag. Cute bag artinya tas yang lucu. Pakai what. Ingat polanya tadi, setelah what harus ada artikel. Di sini karena bendanya adalah bag, bagnya didahului oleh kata sifat cute. Cute tadi dimulai dengan bunyi huruf K, cute, huruf mati, maka pakainya e bukan en. What a cute bag, it-nya untuk menggantikan bag-nya. Karena tidak ada orang yang punya. Di sini tidak menjelaskan yang punya siapa. Maka kita jelaskan bendanya saja. What a cute bag, it. Lalu ada is karena di kalimatnya tidak ada kata kerja. Maka it harus dipasangkan dengan to be is. What a cute bag it is. Lalu kalimat yang satunya how cute it is. Kenapa kayak gitu kok nggak disebut lagi cute bag-nya? Karena kalau menggunakan how kita memang tidak menyebutkan bendanya. Langsung kata gantinya lihat di soal. Katanya apa? Cute bag. Bag adalah benda. Tas. Tasnya ada satu. Tahu dari mana tasnya satu? Karena bagnya tidak ada S-nya. Berarti satu saja. Kalau benda satu, benda atau binatang jumlahnya satu bisa digantikan dengan it. Maka di sini how cute it, tidak ada kata kerja, maka harus ada to be, it to be-nya harus is. How cute it is. Jadi satu soal, kalimatnya jawabannya dua. Yang satu pakai what, yang satunya lagi harus pakai how. Sisanya dari nomor 2 sampai nomor 6 kalian jawab sendiri. Dari 2 sampai nomor 6 kan itu ada 5 soal, berarti jawabannya totalnya ada 10 kalimat. 5 kalimat menggunakan what, 5 kalimat menggunakan how. Jelas ya? So if you have any further questions about these lessons or about the homework, you can just ask your homeroom teacher, or if you have my number, you can just text me directly. Thank you so much for your attention. Don't forget to do the homework. Jangan lupa kerjaan PR-nya. Saya tunggu jawabannya secepatnya. Dan soal-soal yang tadi itu juga sudah ada di Google Classroom. Jadi kalau ingin mengerjakan lewat Google Classroom, silahkan masuk ke kelas bahasa Inggris untuk mengerjakan. Jika kalian ingin mengerjakan di kertas, tidak masalah, tapi harus menuliskan nama lengkap, kelas, dan alamat. Alamat tidak boleh ditinggal ya, semua ditulis dengan huruf kapital supaya jelas. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, tetap semangat belajar. I'll see you in the next video. Bye.